Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 26 November 2025. Saya berada di lokasi yang terdampak oleh erupsi Semeru minggu kemarin. Lokasi kami saat ini berada di daerah atau desa namanya Supit Urang. Ya, ini pemirsa bisa lihat. Jadi ini adalah rumah atau pemukiman penduduk yang disapu oleh erupsi Gunung Semeru. Jadi di depan saya ini adalah rumah penduduk yang rata dengan tanah. Jadi informasi semalam yang kami dapat dari ngobrol-ngobrol dengan warga pengungsian, warga yang punya rumah di sini, ini sekitar 150 rumah yang rata dan tempat tinggalnya hancur. Bisa pemirsa saksikan, ini di depan saya ini adalah rumah warga atau rumah penduduk sini. Tersisa tinggal secuil bagian rumah belakang yang masih berdiri, sedangkan rumah utamanya sudah hancur dengan tanah. Sepertinya sapuan lahar atau aliran lahar dari erupsi Semeru itu dari atas sana. Nah, ini batu-batu besar ini yang terlihat ini meluncur dari atas sampai di sini. Tuh, sebelah sana masih ada batu lagi besar. Dan yang putih ini sempat kami sentuh tadi, yang warna putih di depan batu ini. Ini kondisinya batunya masih hangat. Nah, ini jalanan kampung. Jalanan kampung yang biasa dilalui oleh penduduk antar rumah. Nah, ini Mas Amir. Ini Mas Amir, ini salah satu relawan kita dari Balung Jember. Ini relawan yang tergabung dengan dari Lumbung Bumi Nusantara Balung Jember, bergabung dengan kita ini. Mulai semalam kita nyampe di lokasi sekitar jam 8:30 malam. Gimana Mas Amir melihat kondisi di lokasi mulai dari pagi tadi? Untuk melihat kondisi hari ini di lapangan, ini ya sangat memperhatikan. Yang pertama, Memprihatinkan. ya, yang pertama memperhatikan. Yang kedua, kita harus menjaga diri lah hari ini. Ya, terutama kita menjaga alam. Kalau kita menjaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita. Melihat dari lekuan aliran sungai yang hari ini, yang awalnya di sini tidak ada sungai, habis itu menjadi air sungai, Menjadi kayak sungai baru ya. Sungai baru. Soalnya kan kalau melihat dari kejadian yang 2021 ini kan sudah direlokasi terkait dengan pengungsi atau penyintas erupsi. Nah, hari ini kenapa terdampak rumah lagi, sedangkan yang dulu adalah sudah direlokasi? Berarti kan ada ada problem di situ, yaitu kita harus menjaga alam supaya alam menjaga kita. Mungkin itu
yang saya lihat kondisi hari ini. Siap. Jadi apa ya, melihat batu-batu besar yang sebelah sana ini sudah berapa hari ya, ternyata saya pegang tuh masih hangat Pak Anies. Oh, Masih hangat. yang warna putih itu ya? Ya, 2. Yang hitam itu sudah enggak Sudah enggak begitu hangat. sudah enggak hangat. Nah, apalagi yang di daerah atas sana. Atas itu masih banyak batu putih-putih ya, yang besar lebih yang gede lagi. Lebih atas itu masih ada banyak batu putih. Dan udara di sini nih kan kayak apa ya? Kayak suhunya itu di sini dari aroma tanah yang kebakar masih ada. Ya. Jadi masih ada bau lah, meskipun hari ini sudah berapa hari dari kejadian tersebut. Jadi masih aromanya masih aroma ada tanah yang kebakar. Mungkin ya batu itu masih mengeluarkan hawa Ya, panas. hawa panas. Betul. Coba kita bergeser ke atas itu, di sana masih ada sisa puing-puing bagian rumah. Ada lemari yang masih tersisa. Ini hancur. Ya, hancur. Jadi ini ganasnya atau derasnya dari aliran lahar dari atas. Ya, itu masih ada satu rumah. Ini alhamdulillah hanya terasnya yang tertimpa, atau ini jalannya hancur semua. Itu masih ada ibu yang rumahnya utuh. Coba kita ke sana ngobrol. Bu, sehat Bu? Rumahnya enggak apa-apa Bu? Alhamdulillah rumahnya enggak apa-apa. Oh. Tapi cuma itu sebelah barat anak saya. Kemarin di itu. Oh. Utara ini. Kemarin. Oh, dibersihkan ya. Loh, Ibu waktu kejadian ada di sini atau? Saya jam 3 berangkat ke Supeturang. Oh. Fungsi di sana. Oh, jadi pas kejadian Ibu ngungsi di sana. Iya. Fungsi di sana 1 malam. Ya. Udah gitu saya di Kali Lengkong di rumah keponakan saya 3 hari. 3 hari di sana. Ya. Udah gitu semuanya di SMP disuruh ke sana. Oh, keluarga Ibu sekarang di sana ngungsi di Iya, SMP. kalau jam 6 kayak tadi tuh pulang. Oh, Ibu pulang pagi, Pulang, malam ke sana bersih-bersih, lagi. Ya. Tapi keluarga di pengungsian semua Bu ya? Iya, alhamdulillah sehat semua. Nah, ini rumahnya Ibu ini. Iya, ini rumah anak saya. Oh, yang semua. ini. Ini Ponia, ini Pak ini itu saudara saya, kakak. Oh. Saudara semua itu. Iya. Terus yang Ibu yang ini, yang tengah ini. Ini. Iya, rumah Ibu. saya. Oh, rumah Ibu ini Ya. sama Bapak lagi Ini bersih-bersih. saudara saya, kakak saya, anak saya. Ya Allah, ini kondisinya. Iya. Sempat masuk Bu, pasir lahar. Iya, sempat masuk ini udah dibersihkan semua. Oh, udah Iya, tapi dibersihkan. rumahnya masih selamat. Alhamdulillah. Iya. Ini kisaran ada berapa rumah Bu yang kondisinya seperti ini Bu, yang hancur, yang rata ini kira-kira ada berapa banyak? 100 lebih? Lebih 200? 150. 150 rumah. Itu sebelah sana RT 11 rumah anak saya habis. Ini desa apa Bu namanya Bu? Desa Supeturang. Desa Sepeturang. Desa Kamar A Sumbersari. Kamar A Sumbersari. Kecamatan Pronojiwo. Pronojiwo. Iya. Tahun 2021 kena nggak sini? Iya. Kena Yang diperbaiki. dulu kan rumahnya enggak apa-apa itu, tapi banyak korban. Oh. Yang dulu. Iya. Alhamdulillah Rumahnya sekarang nggak ada sama. korban ya. Sekarang nggak ada korban, alhamdulillah, cuma rumah yang banyak sekarang. Kalau 2021 itu sudah diperbaiki, jadi penduduk ini sudah rumah perbaiki semua. Nah sekarang rata lagi, ya kejadian Allah. lagi. Semuanya sawah-sawah Ya, habis. ya. Sawah, kebun semua. Semua kebun di sana ya. Ini Iya. Allah lagi ngajak bincang-bincang dengan makhluknya ini.
Tanda-tanda utama apa ketika meletus? Itu tanda-tanda utama di gunungnya itu Mm-mm. apa ya? Abunya itu Keluar. ya keluar dikit. Heeh. Udah gitu di grup kan ada itu Rina. Sirine, nggih, sirine tanda-tanda itu, ya, tanda ditelepon, bahaya ya. Iya, ditelepon sama Pak Toto. Ayo, kumpul semua di sekolah SD, kumpul. Ada lava keluar. Kumpul di sana gitu. Semua di sekolahan. Udah gitu tambah serina terus berbunyi terus ke Supeturang. Gitu. Berarti ada hari ini sudah ada warning berarti ya? Iya. Iya, waktu itu hari Rebo jam 3. Ada letusan nggak Bu dari gunung? Nggak ada, cuma Nggak ada, cuma lava itu. lava aja ya. Iya. Tebel Bu atau hitam? Tebel, makanya ini semua Oh. habis. Wedhus gembel itu teh? Nah, iya, Oh, wedhus gembel. itu kambing, sapi semua ada. Kambingnya ada 30. Kalau sapi 3, cuma 3 itu di sana sapi. Tuh, Iya, 3. iya. Kambing. Berarti rumah penduduk itu sampai ujung sana situ Bu? Iya, itu yang ada Kuning-kuning. ada rumah. Kuning itu? Ya itu rumah itu yang kayak ada itu Kayak gundukan-gundukan itu kamar ya? mandi itu kayak ada banyak rumah di sana habis semua. Tuh pemirsa, kita zoom Iya. dari kejauhan. Yang sebelah itu selamat semua. Oh, yang sebelah sini. Iya. RT 13 14 selamat semua. Tapi banyak yang ngungsi. Iya, alhamdulillah. Masih rumahnya enggak apa-apa. Berarti ini aliran ini sebenarnya bukan sungai Bu ya? Bukan ini. Bukan sungai. Ini bukan sungai rumah. pemirsa, ini rumah ini. Iya, Jadi ini seperti rumahnya sungai. bebek saya habis semua ini. Ini. Rumah semuanya itu. Oh, ini iya, ini jalan nih. Iya. Jalan ini. Apa ini? Ini jalan, iya ini bukan jalan. Ini rumah ini. Ada bego lewat itu ini. Ya. Iya. Ini lah. Ini yang jalan ini Oh, orang. ini. Oh, Nah, ini. itu ya dikit. Oh. Jalan ini. Oh, Iya. ini jalan ini. Iya, jalan ini rumahnya ibu ini menuju jalan yang saya shoot tadi itu di sana. Dari mana? Saya Jember, kalau saya dari Gresik Oh, Bu. Gresik. Iya. Ya kita silaturahim, kita relawan dari Iya, terima kasih yang Sejiwa, dari Lumbung Bumi, dari KBHI, dari Albisos. Nah, ini kita silaturahim, barangkali ya sedikit bisa meringankan beban Iya, warga. terima kasih yang banyak. Kita ngepost di rumahnya Pak Supri, Oh, Pak Supri ini sebelahnya masjid. musola kecil Iya, ya, itu, ya. di situ. Saya tadi malam ke musola sampai jam 10 mulai dari maghrib. Oh, yang pengajian itu, Ada Habib dari Palu. Palu. Habib Soleh. Habib Soleh. Katanya nanti mau ke sini lagi, sekarang masih pulang ke Ororombo sekarang. Nanti udah asar katanya mau Pengajian lagi. pengajian lagi tapi sebelah barat katanya. Oh, istighosa Iya, gitu ya. istighosa disuruh bawa hambal cumaan. Yes. Ya, kita harus banyak ini Bu, Iya. introspeksi, mendekat diri kepada Allah. Iya. Jadi ini musibah atau bencana ini Iya. Allah lagi ngajak ngobrol. Allah lagi ngajak ngobrol hambanya ini. Iya. Ya, mudah-mudahan diberi ketabahan Bu ya. Amin, amin, amin. Ketenangan. Setelah ini mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, mengalir deras rezekinya, Iya, amin. ngalir deras seperti aliran Amin. lahar dan larva ini ya. Iya, amin. Ya, saya Mas kalau udah ngungsi ya kalau sendirian di sini itu kalau jam 5 jam 4 sudah berangkat semua saya takut sendirian di sini. Iya, iya. Berarti ini sendiri. Listrik mati Bu ya ini ya. Enggak, kemarin katanya mau nggak diberi lampu. Gimana ya Mas, rumahnya masih di Tapi masih nyala listrik. ya itu minta sama PLN Oh. saudara saya. Mas gimana ini Mas, air nggak punya. Ya ini udah ditarik. Iya, iya.
Mas gitu saudara saya, ya Mas gak punya air mah mau gimana kalau mandi, kalau pas diberi disambung lagi. Iya. Ya itu mulai erupsi ada 5 hari gak punya lampu, pakai lilin. Lilin ya, Iya. ya, sabar. Tapi udah mulai dibersihkan sama ini ya. Udah ya. kemarin sama tentara ada 50. Bersihkan sini Ini ya. ya ini kalau kayak gini nanti saya anukan sendiri sama suami saya gitu. Ini apa ini namanya? Belet. Berat ya, lumpur ya. Iya lumpur yang itu. Nah, Pak, sehat Pak. Nah, ini bapaknya, suaminya itu. Umur berapa Bapak? 50, Pak. Alhamdulillah, sehat selalu nggih. Iya amin. Keseharian apa kerjanya di Itu kerja kayu. Kayu ya? Ngoli ya, cari ekonomi. Waktu itu ya ini masih kerja kayu. pas kejadian di sini atau sudah mengungsi? Udah pulang, udah jam 2 itu pulang. Udah pulang. Ya, Kejadian pertama itu jam berapa, Bu? jam 3, Jam 3, terus ada peringatan untuk suruh keluar jam berapa? setengah 3 ini. Ya. Setengah 3. Oh. Itu jam 4, jam 5 langsung Iya. itu ya rasanya udah keluar. Heeh. Hitam. Hitam ya. Iya, hitam. Terus gembel. Terus gembelnya keluar. Hmm. Nggih, sehat selalu, Bu. Ya, Saya amin, tak amin, jalan-jalan Pak. nggih. Ya. Saya dari Gresik, Pak. Mampir dulu, Mas. Nggih, insyaallah matur nuwun. Saya tak jalan-jalan nggih. Ya, ya, ya. Di tempatnya Pak Supri ngeposnya. Banyak ya? Kita ada 4 orang, Bu. Oh, iya, iya. 5 orang. 5 orang, insya Allah beberapa hari kita buka di situ. Kita buka logistik di sana gratis untuk warga Ya, nanti. terima kasih yang banyak. Oke, ini. Moga-moga Mas sehat selalu, tambah Amin. banyak rezeki. Amin, 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 amin. Oke. Iya. Itu yang di sana itu penduduk juga ya yang jalan itu. Iya, ada. Itu yang ada kayu itu pohon. Heeh. Itu rumahnya orang, itu 2 bersih semua. Kalau sebelah itu selamat. Sebelah sana yang banyak korban rumah sama kambing sama sapi. Ya. Itu warga sana mungkin lihat lokasi rumahnya Iya, ya. itu mau lihat itu. Itu dari kejauhan. Kelihatan bapak itu jalan mau nengok rumahnya yang jadi apa ya, rata. Nah kalau ini Mas Samir ini, nggih Pak, Bu, matur nuwun nggih. Iya, iya. Nggih, monggo. Nggih, Waalaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita tengok ke lokasi lagi. Ada apa Mas Samir di bawah? Sumber mata air. Baru berarti, bukan genangan. Bukan benar. Tinggal saya mau tanya sama Pak Andi. Kenapa? Sehat apa tidak? Nah, sehat dan tidak ini harus Harus dites. dites ya. Mm-mm. Ada bawa ACD berarti. Ini harus dites sehat dan tidak. Saya bukan orang sakti. Oh ya. Di mana? Ayo coba kita lihat. Oke, ini ada 2 mata air karena yang di atasnya itu sudah habis ya. Bukan ini, bukan bekas endapan atau resapan air yang dari atas. Nah, ini pemirsa, ini bukan sungai sebenarnya. Ini kampung. Kampung karena erupsi rata dengan tanah. Jadi seolah-olah ini sungai ini, tapi sebenarnya ini bukan sungai. Agak empuk. Aman. Jadi yang kita waspadai adalah bekas lahar panas. Tapi karena ini sudah ada air, insya Allah dingin. Karena 2021 pernah kejadian kawan itu, ya lihat seperti ini lokasi, dikiranya sudah keras, ternyata kakinya kecelep, apa bahasa kecelebih, keblusuk di lahar panas. Kasihan juga melepuh waktu tahun 2000, kejadian 2021 itu. Yang mana Mas Samir ini? Dua-duanya. Oh, nggak tahu ini sumber apa, endapan air atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas ini ada aliran air
Oke, sama ini ya. Nah, itu sumbernya keluar. Oh, blukutuk. Ini ada blukutuknya. Nah, ini. Mana tadi blukutuknya nggak keluar lagi. Nah, itu blukutuk. Ya, seperti ini sumber. Ya, mungkin karena rekan atau dari pergeseran akibat erupsi ini. Jadi pemirsa, ini adalah Supit Urang, ini desa terdekat dari lereng Gunung Semeru. Tuh dari kejauhan itu yang masih diselimuti awan itu Gunung Semeru. Ini jaraknya kira-kira 13-15 kilo dari informasi warga. Jadi dari kaki Gunung Semeru, desa ini paling terdekat, dan 2021 desa ini juga disapu lahar. Yuk kita jalan-jalan ke sana. Nah, ini puing-puing rumah penduduk. Sumber asli ini mungkin ini Wan. Ini mengalir pelan. Ini ada lagi. Ada lagi mengalir sampai sini. Mengalir terus. Ini ada lagi. Bening airnya. Jadi ingoni ikut nila. Beliau ini bos Amin. budidaya nila. Makanya survei, jangan-jangan mau bikin Kolam. kolam nila di sini. Nih pemirsa. Aman enggak diminum ini? Wah, saya enggak tahu. Saya enggak tahu, nanti harus uji airnya dulu. Nah, itu masih ada sisa pohon salak. Jadi semalam saya ngobrol sama warga. Kebun salaknya, salah satu ibu-ibu rumahnya rata. Kebun salaknya sekitar setengah hektar disapu bersih sama material pasir dan batuan dari erupsi Semeru. Coba Mas Amir, yang putih itu dipegang Mas Amir, anget apa enggak? Dingin yang aku. Dingin ya. Oh, Dingin. batuan Mungkin yang besar-besar mungkin. tumpahan material. Ya Allah. Ini perkampungan padat penduduk, jumlah rumah atau kakaknya kisaran 150 kakak rata. Semalam saya juga ngobrol dengan bapak-bapak, itu rumahnya juga habis, yang terbawa cuma pakaian yang melekat di badannya sama motor. Ternaknya kambing ada 7 juga tertimbun. Nah, di sana putih-putih itu kayaknya tenda atau pos BNPB. Nah, ini tersengat bau bangkai. Ini adalah kambing. Ini rumah penduduk. Miris pemirsa kondisinya. Perkampungan padat penduduk dipenuhi oleh batu-batu. Ya, itu kambing itu. Nah, ini bekas aliran air.
Jadi kondisi desa Supiturang pemirsa pagi ini yang rata oleh sapuan material dari erupsi Gunung Semeru. Nah, ini kita lihat. Ini sepertinya sungai, tapi sebenarnya ini bukan sungai pemirsa. Ya, jadi aliran material dari atas membentuk kubangan, jadi seolah-olah ini adalah sungai, tapi ini bukan sungai. Nah, ini adalah rumah penduduk. Tuh, tersisa satu rumah yang kondisinya sudah hancur dan memprihatinkan. Sepertinya sudah tidak bisa ditempati dan memang harus direnovasi. Perlu pemirsa ketahui bahwa alhamdulillah dalam ujian kali ini tidak ada korban jiwa. Jadi sebelum kejadian sudah ada sirine yang dibunyikan dari pos pantau, sehingga sebelum kejadian warga sudah mengungsi dan sudah menyelamatkan diri. Ini bukan sungai, sekali lagi pemirsa. Nah, itu suara gemuruh itu bukan suara mau hujan, enggak. Itu suara dari gunung. Semalam itu berkali-kali kayak suara geluduk gitu, tapi sebenarnya bukan geluduk. Itu adalah ya batuknya Semeru. Dan semalam itu berkali-kali, saya sudah tidak bisa menghitung. Jadi kayak bunyi geluduk, dan itu sebenarnya adalah suara dari dalam gunung. Nih, batu-batu besar. Ini Allah lagi mengajak ngobrol sama makhluknya melalui cara ini. Nah, itu masih ada rumah penduduk. Coba kita mendekat. Tuh batu besar Mas Amir. Ini sepertinya perkebunan salak ini. Nah, hancur. Berarti salak ini cukup kuat ya menahannya. Ya, ini perkebunan salak pemirsa. Jadi disapu oleh material dari Gunung Semeru. Nah, itu dengar suara geluduk. Saya pikir semalam itu adalah geluduk tanda mau hujan. Ternyata itu suara dari gunung. Nah, ini sudah mulai terlihat wajah cantik dan wajah manis dari puncak Semeru. Kalau tidak salah, ketinggian Semeru ini 3000 sekian kalau tidak salah. Coba barangkali pemirsa bisa cari atau lihat literatur berapa sih pasnya ketinggian dari Gunung Semeru ini. Gimana Mas Amir? Masih hangat. Masih hangat. Nah, besar batu itu separuh dari tinggi badan Mas Amir. Tinggi badan Mas Amir itu 100 berapa Mas? 155. Berarti ketinggian batu itu 3 meter lebih. Allah. Ini gelundung dari atas batu ini. Ya Allah, batu sebesar sini gelundung sampai sini. Berapa eskavator yang mau dibawa? Berapa kekuatan eskavator? Ini kalau ada pemirsa yang tertarik untuk dijadikan interior di taman atau di depan rumah atau di mana,
Ini bebas, gratis. Anget. Anget tuh. Oh, masih anget. Yang ini. Mungkin yang dari sini kena udara. Iya, Yang ini anget. anget tuh. Nah, nih. Ini pemirsa, batu ini umpama mau dijadikan interior aksesoris di depan rumah atau taman. Nah, ini gratis, silakan ngambil. Tapi dibawa sendiri. Nih, bagus, batunya besar ini. Ya Allah. Lebarnya Nah, lebih dari 3 meter. lebih itu 6 meter lebih lebarnya. Tingginya 3 meteran ini. Aromanya ini nampak kayak bakar. Coba bisa Pak Anies pegang antara yang belakang sama yang Oh iya. Ini masih, maaf, saya tidak menyentuh. Ini terasa hangat. Padahal ini sudah ya 1 minggu lebih lah. Nah, masih hangat ini. Masih hangat. Wih, saya tidak bisa bayangkan ya. Ini sudah 1 mingguan ya. 1 minggu kondisi batu ini masih hangat. Terus ketika turun, awal mula turun pertama kali terjadi erupsi, bagaimana rasanya? bagaimana panasnya. Ya Allah. Nih batu besar ini. Simbaran Pak Jero, Pak Yusuf, Pak Gamar. Kita saat ini berada di lokasi erupsi Semeru, tepatnya di Desa Supeturang. Nih bisa dilihat pemirsa. Nih rumah penduduk yang masih tersisa. Ini saya cerita tadi, ini adalah kebun salak. Kebun ini menjadi mata pencaharian masyarakat sini. Ini habis ini, coba kita naik lagi ke sana. Kita lihat, miris pemirsa kondisinya. Yuk, mari kita, ada sebagian rezeki kita, monggo kita bantu meringankan warga yang terdampak di sini. Ada rezeki, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di lereng Semeru yang rumahnya rata dengan tanah. Kita jalan ke tenda sana, atau lumayan jauh kita. Nah, tuh dengar suara itu dari makhluk ciptaan Allah yang berupa gunung lagi berbatuk. Nih, dari kejauhan ini udah diselimuti oleh awan tipis lagi. Geser Mas Amir ke sana bawa motor. Kita geser pemirsa ke lokasi yang lebih atas lagi. Selamat menonton
Pak Misbah, bos wisata yang ada di Gresik. Ini kayaknya kebun ini. Allah Akbar. Ini kayaknya kebun. Jadi kalau lihat rerumputan, enggak tahu ini. Ini sepertinya ini kebun ini. Nah. Ya, ini sampingnya ini salak ini. Bekas. Oh iya, betul. Ini kebun salak ini, ya itu bekas puing-puing yang tersisa. Ya, ini kebun salak yang membentuk apa ya, kubangan aliran sungai, seperti aliran sungai, padahal sebenarnya ini bukan sungai. Saking derasnya aliran air dan banyaknya kiriman material dari gunung sehingga sepertinya membentuk sungai. Insya Allah kita di lokasi ini masih beberapa hari, sekitar 4-6 hari ke depan. Lihat kondisi logistik yang kita bawa dan logistik yang dari para donatur, nah, kita salurkan langsung ke masyarakat sini. Alhamdulillah sampai tadi malam para donatur masih menyisihkan rezekinya untuk kita salurkan ke masyarakat sini. Nah, kita balik lagi ke jalan depan tadi. Oke. Pak, mari Pak. Oke. Ini Bapak yang tadi bersih-bersih rumahnya. Bu, mari Bu. Dari Gresik, Bu. Tadi malam jam 9. Di rumahnya Pak Supri, dekat musola. Ya, kita buka posko di situ. Ya, tadi malam saya kan mau ke SMP. Ha. Sudah dari masjid ada berita dari Habib. Ha. Tahunya kakaknya yang punya rumah ini sakit. Oh. Terus saya nggak jadi pulang pergi ke sana. Oh. Aku suntik sekarang. Oh, mulai pagi kerja sampai nggak tahu Pak gimana. Iya, bersih-bersih ya. Terlalu capek. Nggih. Saya juga Pak, saya pinggang sakit semua. Ya. Iya. Pelan-pelan Bu. Iya. Ya, pelan-pelan minta bantuan teman-teman relawan, teman-teman TNI, barangkali bisa bantu. Kemarin katanya udah dibantu dibersihkan sini ya. Kan kalau relawannya nggak ada, cuma itu TNI. TNI ya. Dua hari pol 2 hari, Masya Allah. Alhamdulillah, selamat sukses TNI, sehat selalu. Ya, makasih banyak Allah mengasih seperti ini. Mudah-mudahan Ya. belakangnya baik kan. Mudah-mudahan setelah ini rezekinya ngalir banter kayak aliran air ya, aliran lahar. Semuanya itu yang saya untuk makan hari-hari habis. Oh, Ibu apa? Ternak atau Anu, salak? ya, Oh, sawah. sawah, kebun dah habis semua, Masya Allah. Oh, Iya, ya. tapi nggak apa-apa, Alhamdulillah. Ya, sehat yang penting ya. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan kebelakannya sehat walafiat, semangat. Insya Allah, nggih Bu.
Bu siapa Bu? Hosima. Bu Hosima. Ya rumah. Ini kakak, ini adik, ini ponakan. Yang belakang saya bergandengan, itu saya gak belakangnya. Iya, Tapi iya. saya yang buat kerja hari-harinya ini saya bersihkan. sampai pinggang gak karuan. Ya, pelan-pelan. Suaminya nggak ada, anaknya nggak ada, tinggal sendirian. Iya, iya. Orangnya sudah berapa bulan, 2 bulan sakit nggak sembuh-sembuh. Ternyata belum sembuh juga, ada erupsi. Iya, iya. Masya Allah. Nggih, sehat selalu Bu ya. Amin, Nggih. amin. Nggih, nanti kita buka posko di depannya Pak Supri ya. Makasih banyak. Nggih, makasih Bu ya. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh pemirsa, kita ngobrol lagi dengan penduduk yang lagi membersihkan rumahnya, dan dari sekian banyak puluhan bahkan ratusan ini yang masih alhamdulillah masih utuh. Itu ada 3 rumah, itu ternyata satu keluarga, kakak beradik. Nah, kita jalan lagi. Ini jalan kampung yang biasa dilalui oleh warga yang menghuni di sini. Kondisinya ya seperti ini pemirsa. Lanjut Mas Amir. Hah? Saya mau geser. Oh, mau geser. Oke, siap. Oke. Terima kasih pemirsa, Bapak Ibu yang sudah mampir di live kami. Nanti kita sambung siang ini. Oke, ini Mas Amir ada kegiatan lain, harus geser ke Jember. Insya Allah besok ke sini lagi Insya Allah. dengan membawa amanah logistik dari saudara-saudara kita yang di Jember, kita salurkan di sini. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.